Di depan dia berdiri sosok perempuan berbaju merah, rambutnya panjang. Di dalam mimpi itu dia nggak bisa bergerak, badannya kaku. Dia cuma bisa lihat sosok itu berdiri di depannya tanpa ngomong apa-apa. Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di sisi gelap Nusantara, tempat di mana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri dan pengalaman horor mengenai urban legend dan mitos di Nusantara. Yang siapa tahu aja bisa terjadi juga di sekitar kalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita kiriman dari Sobat Nusantara. Dia menceritakan pengalamannya sewaktu dia belajar di pesantren. Dan sekarang adalah part keduanya. Di sini mereka sadar kalau cerita-cerita yang mereka dengar dari senior-senior itu benar adanya. Penasaran? Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap. Karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan nikmatin ceritanya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Begitu suara itu terdengar lagi, tubuh aku langsung tegang. Aku duduk kaku di kursi. Suara itu jelas berasal dari arah belakang dapur, dari area tempat masak. Nadanya sama seperti sebelumnya, pelan tapi jelas. Aku coba dengerin baik-baik. Suara itu nggak cuma sekali, ada jeda sebentar, lalu terdengar lagi. Kayak orang lagi nangis sambil nahan suara. Di dapur yang kosong, suara itu terdengar makin jelas. Aku nengok ke arah temanku. Kali ini dia berhenti makan. Sendoknya masih di tangannya, tapi dia nggak langsung lanjut. Wajahnya kelihatan tegang. Dari situ aku yakin kalau dia juga dengar suara yang sama. Aku nggak berani nengok terlalu lama ke arah belakang dapur. Mataku cuma melirik sebentar. Tempat itu tetap kosong. Nggak ada orang, nggak ada gerakan. Pikiranku mulai kemana-mana. Aku ingat lagi cerita santri lama soal dapur. Ingatan itu tiba-tiba muncul dan bikin dadaku makin nggak enak. Jantungku berdebar lebih cepat dari tadi. Aku masih belum berani ngomong terang-terangan. Suasana terlalu sunyi. Aku takut kalau suara aku justru bikin keadaan makin aneh. Aku cuma duduk sambil nunggu temanku selesai makan. Suara itu akhirnya berhenti lagi. Tapi rasa takutnya nggak ikut hilang. Aku ngerasa kalau kami nggak boleh lama-lama di situ. Ada perasaan kuat buat segera pergi dari dapur. Aku duduk sambil nahan rasa gelisah. Tanganku mulai dingin. Aku nggak bisa diam terlalu lama. Suasana dapur terasa makin nggak nyaman. Meskipun suara itu sudah berhenti, perasaan anehnya masih ada. Aku condong sedikit ke arah temanku. Dengan suara pelan, aku bilang lagi, "Cepetan makannya." Kali ini nadaku sedikit lebih tegas. Aku pengen dia segera selesai. Temanku berhenti makan. Dia nengok ke arahku. Wajahnya kelihatan bingung. Dia nanya pelan, "Kenapa sih?" Nada suaranya juga ditahan, seolah nggak mau terlalu keras. Aku mendekat sedikit dan langsung bisik ke dia. Aku bilang, "Dari tadi ada suara cewek nangis." Setelah itu, aku langsung mundur sedikit. Jantungku berdetak kencang setelah ngomong itu. Begitu aku selesai ngomong, ekspresi temanku langsung berubah. Matanya membesar, wajahnya langsung pucat. Dia nggak jawab apa-apa. Dia cuma lihat aku sebentar lalu langsung berdiri dari kursinya. Belum sempat aku bereaksi, temanku langsung lari ke arah pintu dapur. Tangannya masih megang piring.
kursinya sampai agak bergeser karena dia berlari terlalu cepat. Aku sempat bengong 1 detik. Otakku kosong. Tapi begitu dia lari, aku langsung refleks ikut lari. Aku nggak mikir apa-apa lagi selain ikut keluar dari dapur. Aku lari menyusul dia keluar. Pintu dapur terbuka lebar. Begitu keluar, aku langsung ngerasa sedikit lega. Begitu kami keluar dari dapur, temanku langsung lari menjauh beberapa langkah. Piring masih ada di tangannya. Aku berhenti sebentar di depan pintu dapur dan refleks nengok ke dalam. Dari luar, dapur kelihatan tetap kosong. Nggak ada siapa-siapa. Temanku berdiri agak jauh, napasnya terengah. Wajahnya jelas panik. Aku sendiri ngerasa kakiku agak lemas. Lantai 1 sepi. Lampu lorong menyala redup. Suasananya nggak enak. Beberapa detik kami cuma berdiri tanpa ngomong. Aku lalu bilang ke dia kalau piringnya belum dicuci. Aku ajak dia balik ke dapur sebentar. Habis itu langsung naik ke kamar. Dia langsung menolak. Dia geleng kepala sambil bilang nggak berani masuk lagi ke dapur. Suaranya kecil dan gemetar. Dia bilang lebih baik balik ke kamar dulu dan ngajak teman-teman lain turun bareng-bareng. Aku mikir sebentar. Akhirnya aku setuju. Kami langsung jalan cepat ke arah tangga. Selama naik tangga, aku nggak berani nengok ke belakang. Pikiran aku cuma pingin cepat sampai kamar. Sampai di kamar, beberapa teman kami masih belum tidur. Aku langsung bilang ke mereka kalau kami butuh ditemani turun ke dapur. Aku nggak jelasin panjang lebar, cuma bilang ada kejadian aneh di bawah. Tanpa banyak tanya, beberapa dari mereka langsung berdiri dan ikut turun. Di situ aku ngerasa agak lebih tenang karena nggak sendirian lagi. Kami lalu jalan bareng-bareng turun ke lantai 1. Balik ke arah dapur yang barusan kami tinggalkan dengan rasa takut. Aku jalan di tengah rombongan waktu turun ke lantai 1. Di depan ada 2 teman. Di belakang ada beberapa yang lain. Jumlah kami sekitar 4 orang. Suasana tangga masih sama seperti sebelumnya, sepi dan agak gelap. Sampai di lantai 1, kami langsung menuju dapur. Pintu dapur masih dalam keadaan terbuka sejak kami kabur tadi. Dari luar, dapur kelihatan terang karena lampunya masih menyala. Salah satu temanku nanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku jawab singkat kalau kami dengar suara aneh dari dalam dapur. Aku nggak cerita panjang karena nggak mau bikin suasana makin tegang. Begitu kami masuk ke dapur bareng-bareng, perasaan aku agak lebih tenang. Ada banyak orang di situ sekarang. Suasana yang tadi terasa kosong jadi sedikit berubah. Temanku yang tadi lari masih megang piring. Dia berdiri agak dekat pintu. Wajahnya masih kelihatan tegang. Aku berdiri di sampingnya. Aku nengok ke arah belakang dapur. Area tempat masak masih kelihatan sama seperti sebelumnya. Kompor berjejer, rak alat masak masih rapi. Nggak ada perubahan apapun. Meskipun begitu, aku tetap ngerasa nggak nyaman. Aku berharap semua ini cuma salah dengar. Tapi di dalam hati, aku ngerasa kejadian barusan terlalu jelas buat dianggap biasa. Kami semua berdiri beberapa saat di dalam dapur, menunggu apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Salah satu temanku langsung jalan ke arah saklar lampu. Dia menyalakan semua lampu yang ada di dapur. Ruangan jadi jauh lebih terang dari sebelumnya. Bayangan-bayangan yang tadi terlihat samar langsung menghilang. Temanku itu berdiri di tengah dapur sambil nengok ke sekeliling. Dia kelihatan santai, seolah enggak percaya sama cerita kami. Dengan nada agak bercanda, dia bilang, "Mana sih? Dari tadi katanya ada apa?" Dia jalan ke arah belakang dapur, ke tempat masak, matanya melihat ke setiap sudut. Dia bahkan sempat nengok ke bawah meja dan ke arah rak alat masak.
Aku dan yang lain cuma berdiri di dekat meja saja. Temanku itu lanjut jalan ke arah kulkas. Dia berdiri sebentar di situ, lalu nengok ke arah kami. Dia bilang, nggak ada apa-apa. Nadanya masih terdengar santai. Aku perhatiin ekspresi teman-teman yang lain. Ada yang kelihatan tegang, ada juga yang cuma diam. Temanku yang tadi lari masih berdiri dekat pintu. Piringnya masih dia pegang. Suasana dapur sekarang terang dan kelihatan normal. Nggak ada suara aneh. Nggak ada hal yang mencurigakan. Semua terlihat sama seperti dapur pada umumnya. Meskipun begitu, perasaan nggak enak di dalam dada aku belum benar-benar hilang. Aku masih ngerasa kejadian tadi bukan hal sepele. Meskipun sekarang dapurnya kelihatan biasa saja. Temanku yang berdiri dekat kulkas akhirnya balik ke tengah dapur. Dia bilang lagi kalau nggak ada apa-apa. Dan mungkin kami cuma salah dengar. Nada bicaranya masih santai, seolah kejadian barusan bukan hal besar. Temanku yang tadi makan akhirnya memberanikan diri jalan ke wastafel. Dia masih kelihatan ragu, tapi tetap maju. Aku berdiri agak dekat sama dia. Yang lain tetap di posisi masing-masing. Dia naruh piring di wastafel dan mulai mencuci. Suara air mengalir terdengar cukup keras di dapur yang tadinya sunyi. Selama dia nyuci piring, nggak ada suara aneh sama sekali. Semua normal. Aku sesekali nengok ke arah belakang dapur. Lampu masih menyala terang. Kompor, rak, dan sudut-sudut dapur kelihatan jelas. Nggak ada apa-apa. Setelah piring selesai dicuci, temanku langsung matiin keran. Dia nengok ke arah kami dan bilang kalau sudah selesai. Tanpa ada yang ngomong lagi, kami sepakat buat langsung balik ke kamar. Kami keluar dari dapur bareng-bareng. Lampu dapur dimatiin sebagian, tinggal lampu utama yang menyala. Pintu dapur ditutup kembali. Saat pintu tertutup, suasana lantai 1 kembali sepi. Kami naik tangga tanpa banyak bicara. Sampai di kamar, satu persatu langsung masuk ke tempat tidur masing-masing. Nggak ada yang bahas kejadian barusan. Malam itu aku berbaring sambil ngadep ke arah tembok. Aku nggak langsung tidur. Suara tangisan yang tadi masih terngiang di kepalaku. Meskipun aku berusaha anggap semua sudah selesai. Keesokan harinya, suasana pesantren kembali seperti biasa. Kegiatan pagi berjalan normal. Aku ikut semua kegiatan tanpa cerita apapun ke orang lain. Kejadian semalam masih ada di pikiranku, tapi aku nggak berani bahas duluan. Siangnya, aku dan beberapa teman sekamar duduk di kamar. Suasananya santai. Tidak ada ustadz atau pengurus di sekitar. Temanku yang tadi malam ikut turun ke dapur, tiba-tiba buka pembicaraan. Dia bilang semalam, sebenarnya dia lihat sesuatu di dapur. Waktu aku dan temanku pertama kali masuk. Sebelum suara tangisan itu muncul, dia sudah sadar ada yang aneh. Tapi dia memilih diam. Dia cerita pelan-pelan. Katanya pas kami masuk dapur dan temanku mulai ambil nasi, dia sempat nengok ke arah kompor. Di situ dia lihat sosok perempuan duduk di atas salah satu kompor. Rambutnya panjang, bajunya putih. Sosok itu hanya diam saja. Dia bilang, waktu lihat itu badannya langsung dingin. Dia nggak berani ngomong karena takut suasana jadi panik. Dia pikir kalau dia diam, semuanya bakal cepat selesai dan kami bisa langsung keluar. Aku dengar ceritanya sambil merinding. Aku langsung ingat suara tangisan yang kami dengar. Semua kejadian jadi nyambung satu sama lain. Tapi aku juga ngerasa heran kenapa dia bisa setenang itu semalam. Dia cuma bilang satu hal ke kami. Dia bilang kejadian semalam bukan hal yang pertama di dapur itu. Dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir. Setelah temanku selesai cerita, suasana kamar jadi sunyi. Nggak ada yang langsung ngomong.
Kami semua masih cerna satu persatu apa yang barusan dia sampaikan. Beberapa saat kemudian, salah satu teman sekamar lain yang semalam ikut mengantar kami ke dapur buat cuci piring akhirnya buka suara. Dari tadi dia cuma duduk diam sambil nunduk. Dia bilang kalau malam itu, dia juga lihat sesuatu di dapur. Tapi yang dia lihat beda. Waktu kami masuk dapur bareng-bareng dan dia berdiri tegak di belakang, dia sempat nengok ke arah kulkas. Di situ dia lihat sosok perempuan berdiri di samping kulkas. Rambutnya panjang, bajunya merah, warna merahnya kelihatan jelas dan pekat. Sosok itu berdiri diam, enggak bergerak. Dia bilang dia nggak bisa lihat wajahnya dengan jelas, tapi dari bentuk dan posisinya, sosok itu kelihatan nyata, bukan bayangan, bukan juga pantulan cahaya. Dia milih diam karena takut bikin suasana makin panik. Apalagi waktu itu temanku lagi nyuci piring, dan kami semua pengen cepat-cepat naik ke kamar. Dia pikir lebih baik semua selesai dulu. Waktu dengar pengakuan itu, aku langsung ngerasa dingin. Dua orang lihat sosok yang berbeda di tempat yang sama, di waktu yang sama. Sementara aku dan temanku cuma dengar suaranya. Di situ aku mulai yakin kejadian malam itu bukan kebetulan. Dan dapur pesantren itu memang punya sesuatu yang selama ini cuma jadi cerita. Sore harinya kami masih membahas kejadian semalam dengan suara pelan. Nggak ada yang berani cerita ke pengurus pesantren. Kami sepakat buat simpan cerita itu di antara kami saja. Malamnya, salah satu teman sekamar yang semalam sempat bersikap santai waktu di dapur, tiba-tiba cerita kalau dia nggak bisa tidur. Wajahnya kelihatan capek. Katanya semalaman dia kebangun beberapa kali. Dia akhirnya cerita ke kami kalau dia mimpi aneh. Di dalam mimpinya, dia ada di sebuah ruangan kosong di pesantren. Ruangan itu gelap, nggak ada orang lain. Waktu dia coba nyalain lampu, ruangan itu langsung terang. Di depan dia berdiri sosok perempuan berbaju merah, rambutnya panjang. Bajunya sama persis seperti yang diceritakan temanku sebelumnya. Wajahnya penuh darah, bibirnya tersenyum lebar sampai ke samping. Dia bilang di dalam mimpi itu dia nggak bisa bergerak, badannya kaku. Dia cuma bisa lihat sosok itu berdiri di depannya tanpa ngomong apa-apa. Setelah itu, dia langsung bangun dalam keadaan keringetan. Sejak malam itu, kami semua jadi berubah. Nggak ada lagi yang berani turun ke dapur kalau sudah malam. Kalau lapar dan haus, kami lebih milih nyimpen makanan dan minuman di kamar. Kalaupun harus turun, kami selalu rame-rame dan nggak pernah sendirian. Dapur yang dulu terasa biasa, sejak kejadian itu jadi tempat yang selalu kami hindari setelah malam. Kejadian ini aku alami waktu aku masih mondok. Sampai sekarang, setiap ingat pesantren itu, kejadian di dapur selalu jadi hal pertama yang muncul di ingatanku. Cerita ini aku alamin sendiri dan aku dengar langsung dari teman-teman yang ada di sana. Selesai. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, urban legend, dan mitos kayak gini, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa juga buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa ngerasain ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.